warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Waalaikumsalam, malam Dok. Baik Ibu, perkenalkan dengan saya Dr. Sakti yang bertugas pada malam hari ini di klinik ini Ibu. Jadi baik Ibu, sebentar kita akan melakukan pemeriksaan fungsi pendengaran. Jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan tes pendengarannya Ibu. Kita menilai apakah ada kelainan atau tidak pada pendengarannya Ibu. Jadi nanti saya akan menggunakan alat yang bernama Garputala. Kemudian nanti alat ini saya akan getarkan, lalu akan saya letakkan di sekitar bagian telinganya Ibu. Jadi kemudian Ibu, nanti saya meminta Ibu, dan mungkin nanti agak kurang nyaman, tetapi saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Dan Ibu jangan khawatir karena saya akan melakukan sebaik-baik mungkin. Apakah Ibu bersedia dilakukan pemeriksaan ini Ibu? Bersedia Dok. Baik Ibu, kita mulai pada tes pemeriksaan yang pertama, yaitu tes garis pendengaran. Jadi pada tes penggerakan ini saya akan menggetarkan Garputala ini, lalu saya akan meletakkan di samping telinganya Ibu. Kemudian nanti apakah jika Ibu mendengar, Ibu memberikan kode kepada saya atau informasi kepada saya ketika Ibu mendengarkannya Ibu. Jadi nanti saya akan menggetarkan Garputala ini dari frekuensi yang besar ke frekuensi rendah. Jadi apakah Ibu mengerti Ibu? Mengerti. Baik Ibu, kita mulai pada pemeriksaan pertama, itu pada Garputala dengan frekuensi 4096. Saya akan lalu menggetarkannya. Apakah Ibu mendengar Ibu? Tidak Dok. Baik, kemudian kita lakukan lagi dengan frekuensi yang lebih rendah, yaitu 2048. Kita menggetarkan lalu meletakkan lagi. Apakah Ibu mendengarnya Ibu? Tidak Dok. Tidak. Baik, kemudian kita menurunkan lagi frekuensi pada frekuensi 1024, lalu kita menggetarkan dan meletakkan pada telinga pasien. Apakah Ibu mendengar? Tidak Dok. Tidak. Baik, kita menurunkan lagi sampai frekuensi 512. Apakah Ibu mendengar? Tidak Dok. Baik, kemudian kita menurunkan lagi frekuensi pada frekuensi 256, lalu kita menggetarkan dan meletakkan pada telinga pasien. Baik Ibu, apakah Ibu mendengar Ibu? Iya Dok. Baik, untuk memastikan kita konfirmasi terakhir dengan frekuensi yang di bawahnya lagi, itu frekuensi 128. Lalu kita getarkan dan letakkan pada pemeriksaan telinga pasien. Apakah Ibu mendengar Ibu? Iya Dok. Baik. Baik Ibu, sudah selesai pemeriksaan tes garis pendengaran. Jadi dari hasil tes pendengaran ini kita mendapatkan bahwa Ibu ini tidak bisa mendengar pada nada yang tinggi dan baik pada nada yang rendah. Dalam hasil tes garis pendengaran ini didapatkan batas atas menurun yang mengindikasikan Ibu ini mengalami gangguan tuli sensori neural. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tes rina. Jadi tes rinanya ini bertujuan untuk membandingkan hantaran tulang dan hantaran udara dari telinganya Ibu. Jadi kita akan lakukan pada kedua telinganya Ibu. Jadi nanti Ibu, ketika Ibu tidak mendengar pada telinga bagian telinga tulang Ibu di tulang mastoid, dan Ibu memberikan informasi kepada saya, lalu saya akan memindahkan ke depan dari telinganya Ibu. Apakah Ibu memahami pemeriksaan ini Ibu? Paham Dok. Apakah Ibu bersedia dilakukan pemeriksaan ini? Bersedia Dok. Baik, kita mulai. Kemudian kita menggetarkan Garputala dengan frekuensi 256, lalu kita letakkan pada tulang mastoid, lalu kita letakkan pada depan telinga pasien jika pasien sudah tidak mendengar pada bagian belakang telinga. Jadi kita mulai dengan frekuensi 256. Apakah Ibu sudah tidak mendengar? Iya Dok. Ya baik, baik Ibu, sudah selesai pemeriksaan tes rina. Jadi apabila tes rina ini positif, maka menandakan dalam hal ini normal atau Ibu tidak menderita gangguan pendengaran yang tipe sensorineural. Jadi bisa juga menandakan apabila tes rina positif ini Ibu mengalami berarti tuli konduktif. Jadi Ibu sudah selesai pemeriksaan ini, kita lanjut pada pemeriksaan berikutnya. Ibu, kita lanjut pada pemeriksaan tes Weber. Jadi pada pemeriksaan ini untuk membandingkan hantaran tulang antara telinga kiri dan telinga kanannya Ibu. Jadi nanti saya akan memeriksakan telinga Ibu, bagaimana yang Ibu rasa paling kedengaran antara telinga kiri atau telinga kanan, ataupun keduanya sama dengan yang Ibu dengar. Jadi Ibu, apakah Ibu memahami pemeriksaan ini Ibu? Paham Dok. Baik, pertama kita lakukan, kita getarkan Garputala, lalu kita letakkan di garis tengah kepala pasien. Kemudian kita akan tanya pasien terkait intensitas bunyi. Apakah pasien lebih mendengar pada telinga kiri ataupun lebih mendengar pada telinga kanan. Dan kita lakukan pemeriksaan pada garis kepala tengah pasien.
Jadi Ibu, apakah Ibu bagaimana Ibu yang lebih mendengar? Apakah telinga kiri atau telinga kanan Ibu? Saya mendengar dengan kedua telinga saya. Oh, baik. Jadi dari kita dapatkan hasil yang sudah kita lakukan pemeriksaan, kita mendapatkan hasil bahwa tidak ada lateralisasi antara telinga kiri atau telinga kanan. Jadi menandakan bahwa telinga dari pasien atau ibu ini menandakan normal atau tidak ada kelainan ibu. Jadi ibu bisa mendengar bunyi pada kedua telinganya ibu. Jadi selesai pemeriksaan ini ibu, kita lanjut pada pemeriksaan berikutnya. Baik Bu, pada pemeriksaan kali ini atau pemeriksaan terakhir kita lanjut pada pemeriksaan swabak. Jadi pemeriksaan swabak ini untuk membandingkan antara tulang pasien dengan hantaran tulang pemeriksa. Jadi nanti saya akan menggetarkan garpu tala, kemudian nanti saya akan menggetarkan di telinganya ibu. Lalu ketika ibu sudah tidak mendengar, lalu saya akan memindahkan garpu tala ini pada telinga saya untuk membandingkan antara tulang dari ibu dan antara tulang saya. Jadi Ibu, apakah Ibu memahami pada pemeriksaan ini Ibu? Paham dok. Baik, kita mulai. Pertama kita getarkan garpu tala dan kita letakkan pada tulang mastoid pasien. Dan kemudian kita minta pasien apabila ketika dia sudah tidak mendengar lalu memberikan informasi kepada saya. Jadi baik Ibu, nanti Ibu menginformasikan kepada saya jika Ibu sudah tidak mendengar Ibu ya. Iya dok. Baik, kita mulai pemeriksaan Ibu. Saya sudah tidak mendengar. Ya, baik Ibu. Ya baik, pada pemeriksaan ini apabila pemeriksa tidak mendengar suara dari garpu tala bahwa menandakan tes swabach ini normal. Dan apabila pemeriksa masih mendengar dari suara garpu tala ini berarti menandakan tes swabach itu memendek yang mengindikasikan ada gangguan tuli sensori neural. Jadi bisa juga kita balik prosedur kita apabila kita getarkan garpu tala dan kita letakkan pada telinga pemeriksa, lalu ketika pemeriksa sudah tidak mendengar lalu kita meletakkan di telinga pasien, dan apabila pasien tidak mendengarkan bahwa itu menandakan tes swabach itu normal. Namun apabila pasien mendengar pada garpu tala itu menandakan bahwa tes swabach itu memanjang yang mengindikasikan ada gangguan tuli konduktif. Jadi dari hasil pemeriksaan yang sudah kita lakukan tadi, kita mendapatkan tes swabach memendek. Jadi Ibu, baik di sini saya menyimpulkan dari beberapa diagnosis atau beberapa pemeriksaan yang sudah kita lakukan dari anamnesis dan pemeriksaan bahwa ada penyakit lain yang mengindikasikan yang sama dari gejala yang Ibu alami, seperti tuli sensori neural, kemudian ada tuli konduktif, dan ada noise induced hearing loss yang menandakan itu mengakibatkan terjadinya akibat adanya paparan bising. Kemudian ada sudden deafness, itu penurunan pendengaran secara tiba-tiba. Jadi sudah selesai Ibu pemeriksaannya. Untuk memastikan Ibu mengalami penyakit tertentu, jadi kita memerlukan pemeriksaan pemeriksaan atau pemeriksaan lanjutan lagi. Jadi apakah Ibu bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan Ibu? Bersedia dok. Baik Ibu, sudah selesai pemeriksaan. Jadi baik, untuk pada pemeriksaan ini kita harus melakukan pemeriksaan dari keseluruhan tes pendengaran kita lakukan pada kedua telinga pasien. Kemudian juga kita pastikan ruangan ini cukup senyap dan tidak ada bising yang mengganggu. Kemudian kita bisa instruksikan kepada pasien dan pasien mengerti instruksi yang kita berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.